Petani menghardik burung terbang dengan cepatnya, pergi seketika sambil melayang. Anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Saya Pastor Petrus Suharjono SCY mengaturkan kepada Anda sekalian salam kasih hati kudus Yesus dan berkat Allah yang Maha Kuasa dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Pada kesempatan ini bersama-sama kita akan mendengarkan dan sekaligus merenungkan bacaan Injil dari Injil Lukas bab 16 ayat 1 sampai 8. Bacaan Injil ini juga menjadi bahan permenungan kita dalam perayaan Ekaristi Hari Biasa Pekan Biasa ke-31, Jumat 7 November 2025. Pada suatu ketika berkatalah Yesus kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Maka si kaya itu memanggil bendaharanya dan berkata, "Apakah yang telah kudengar tentang dirimu? Berilah pertanggungan jawaban atas urusan, sebab engkau tidak boleh bekerja sebagai bendahara lagi." Berkatalah bendahara itu dalam hatinya, "Apakah yang harus kuperbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku, mencangkul aku, tidak dapat mengemis aku malu. Aku tahu apa yang akan kuperbuat, supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang mau menampung aku di rumah mereka." Lalu ia memanggil satu demi satu orang yang berutang kepada tuannya. Berkatalah ia kepada yang pertama, "Berapa besar utangmu pada tuanku?" Jawab orang itu, 100 tempayan minyak. Lalu bendahara itu berkata, "Inilah surat utangmu, duduklah dan buatlah surat utang lain, sekarang juga 50 tempayan." Kemudian ia berkata kepada yang lain, "Dan saudara, berapa utangmu?" Jawab orang itu, 100 pikul gandum. Katanya kepada orang itu, "Inilah surat utangmu, buatlah surat utang lain 80 pikul." Bendahara yang tidak jujur itu dipuji tuannya karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara yang terkasih, selamat pagi. Bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat, berbahagia, bergembira, bersukacita luar biasa, dan senantiasa merasakan kasih dan penyertaan Tuhan di hari yang baru ini. Ini adalah hari Jumat pertama di bulan November. Semoga Anda sekalian, kita semua memiliki niat yang teguh, kesempatan yang baik, dan punya waktu untuk merayakan Ekaristi Jumat pertama, supaya kita merasakan kasih hati kudus Yesus dan menimba kekuatan dari cinta hati kudusnya. Dan semoga Anda sekalian, kita semua tetap setia dan tekun, saling mendukung dan mendoakan satu sama lain, supaya kita diteguhkan dalam iman, dikokohkan dalam harapan, dan dikobarkan dalam kasih kita kepada Allah dan juga kepada sesama. Kita berdoa untuk mereka yang tua, yang lansia, yang sakit. Kita berdoa untuk mereka yang masih kecil, yang masih dalam masa pertumbuhan, juga mereka yang masih di dalam kandungan. Kita berdoa untuk mereka yang masih di bangku pendidikan. Dan kita juga berdoa untuk mereka yang sudah selesai sekolah dan sedang mencari pekerjaan dan juga teman hidup yang tepat. Kita berdoa untuk mereka yang terus aktif ambil bagian dalam kegiatan pelayanan pastoral untuk kemuliaan Tuhan dan keselamatan sesama. Kita juga berdoa untuk pribadi-pribadi, keluarga-keluarga yang menghadapi persoalan-persoalan kehidupan di dalam pribadi dan keluarga mereka. Semoga Tuhan sendiri yang menghibur, membimbing, menolong, menguatkan, supaya dapat menemukan solusi dan jalan keluar yang terbaik. Kita juga berdoa untuk mereka yang sudah meninggal. Semoga berbahagia bersama dengan para kudus di surga. Dan kiranya nasihat yang disampaikan oleh Yesus kepada para muridnya melalui perumpamaan tentang bendahara
yang mengambil sikap dan bisa dikatakan keputusan kebijaksanaan karena situasi yang dia hadapi, situasi yang dia alami, bahwa dia diberhentikan oleh tuannya, tetapi apa yang kira-kira akan terjadi atau akan dilakukannya ketika dia nanti sudah tidak bekerja sebagai bendahara lagi. Dan akhirnya keputusannya, sikapnya dipuji oleh tuannya. Mau mengajak kepada para murid, mengajak kepada kita semua supaya kita memiliki sikap bijaksana, mampu menimbang situasi dan keadaan yang ada di dalam kehidupan kita, dan kita mengambil solusi dan jalan keluar terbaik. Tadi bendahara itu tidak bereaksi atau merespon marah misalnya ketika dipecat, tetapi dia merenung-renung dan bertanya, apakah yang kiranya akan kulakukan? Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara. Dia memikirkan, merefleksikan, mencangkul dia malu, mengemis dia malu, mencangkul tidak dapat. Maka dia mencari solusi, mencari jalan yang lain, sehingga dia nantinya setelah tidak menjadi bendahara lagi, dia akan bisa hidup dengan baik. Dan kiranya tentu saja itu menjadi inspirasi, menjadi pembelajaran untuk kita, supaya kita senantiasa menimbang, menilai situasi hidup kita, kemungkinan-kemungkinan hidup kita sebagai anak-anak Allah di tengah-tengah dunia, dan memutuskan mengambil pilihan secara bijaksana. Berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.